Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan membahas mengenai tentang bisnis yang baru bertumbuh, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya tidak sendiri di sini, sudah ditemani seorang speakerpreneur, Coach Doni The Kaiser. Halo. Salah. Nyari nih di mana ya? Gimana kabarnya Coach? Kabar baik, luar biasa, semangat. Tambah lagi dong. Ya, cuan. Oke, siap. Karena kali ini kita akan membahas salah satu tema mengenai pembeli berhati emas. Maka cocok banget ya tadi ya. Pembeli berhati emas ya. Cuan. Nah, Iya. biasanya kalau seseorang yang namanya pembeli itu kan selalu ditakuti Coach, ya kan? Nah, ini adalah momok dari seorang penjual ketika ketemu dengan namanya pembeli, bahwa pembeli itu harus segala sesuatunya diturutin. Tapi ternyata Coach, setelah kita mengalami banyak masalah yang ada, banyak terjadi namanya sedu-sedan di sana, mulai puisi ya di sini ya. Dituruti semua Iya, maunya. dituruti Nggak semua. beli-beli juga. Iya, nggak beli-beli juga. Ada juga ternyata yang nyebelin. Nah, di samping ada yang nyebelin, ada juga ternyata yang baik, Coach. Nah, biasa orang-orang ini kita sebut dengan namanya pembeli berhati emas. Karena Kayak judul sinetron ya. iya, ternyata satu waktu kita lagi menawarkan mereka satu, mereka mungkin bisa belinya lebih banyak daripada yang kita tawarkan. Iya. Nah, inilah pemirsa yang akan kita bahas mengenai pembeli berhati emas. Nah, Coach Oke. Sony, Ya. saya mungkin mau cerita dulu nih di sini ya. Nanti Cerita dulu apa cerita sekarang? ya, cerita tentang yang dulu, tapi ceritanya sekarang. Jadi dua-duanya ada ya. Nah, jadi kalau misalnya zaman dulu nih Coach, kalau misalnya dulu waktu zamannya masih kuliah. Ketika Dulu banget dong ya. jangan dibilang dulu banget ya. Mungkin 5 tahun yang lalu kali Coach ya. Biar kelihatan agak kemudaan dikit. Ya, Nah, ya. jadi ketika waktu 5 tahun yang lalu lagi saya bilang ya, ketika di zaman waktu saya kuliah waktu itu, saya ketika lagi namanya jualan, biasa kan kita panas-panasan ya Coach ya. Namanya juga waktu lagi kuliah, modal masih terbatas, masih pakai dengan motor, kita masih jadi rider nih Coach ya. Honda C70 bukan? Bukan. Astrea. Iya. Kok tahu? Hitam ya. Iya, Ada ininya putih ya. Iya, kok jadinya begitu. Nah, jadi pas waktu lagi itu kan kita dengan modal namanya terbatas, pastinya namanya kalau waktu lagi di jalan panas-panasan kan keringetan Coach. Iya kan? Ketika kita sampai misalnya di tempat misalnya kita udah janjian sama orang, bukan janji untuk mau demo, enggak sih. Kita janji temu aja. Tapi orang udah tahu yang namanya janji temu itu pasti demo. Iya kan? Jadi ketika waktu lagi datang disuruh masuk, kasihan ya. Udah capek-capek, yuk masuk, panas ya di jalannya. Iya kan? Iya, panas Bu, nggak apa-apa. Memang tugas saya kok misalnya kayak gini untuk ketemu. Ya kan? Terima kasih ya udah mau ini ya ketemuan. Iya, suruh minum dulu ya. Dilayanin kayak kita rajanya ya, padahal kita yang jadi tamunya di tempat dia. Nah, akhirnya waktu kita lagi jualan sama dia gitu kan ya. Mungkin juga baru pertama kan Coach waktu itu kan jualan kan. Ngomong juga masih belepotan ya kan, ngomong juga nggak terarah. Mungkin jualan kita juga masih takut-takut, keluarin PO juga takut-takut ya kan. Tapi akhirnya dia beli, ya udahlah kan kamu misal pas waktu lagi di sini. Kasian lah, panas-panasan ya. Ya panas-panasan, udahlah saya tahu kan ini jualan. Ya udah kamu mau nawarin yang mana katanya. Yang mana kamu lagi kurang berapa sih? Aduh ibu kok tahu aja saya lagi kurang poin bu. Berhati emas. Iya, saya lagi kurang poin segini. Memang yang mana aja? Coba lihat kamu produk-produk mana yang kurang lebih bisa nyampe tuh poin-poin kamu. Yang ini sih bu, yang ini kalau bisa yang ada yang ini. Ya udahlah saya belilah itulah satu kayak gitu. Cukup gak? Cukup, ya udah. Makasih ya Bu ya. Iya. Ya udah saya tambahin deh, saya beli yang ini juga deh buat yang lain. Ini ibu sendiri atau bukan? Ya? Ibu sendiri? Ibu sendiri. Iya, orang tua sendiri. Bukan. Ibu yang lain jadinya. Oke. Jadi kan dia lebih tua kan. Jadi ternyata memang ada ya orang-orang seperti itu ya. Yang jadi bisa buat melihat. Padahal waktu pertama kali saya ditawarkan jadi namanya penjual Coach ya. Saya tuh males banget. Aduh, mau ngapain sih jadi penjual ya. Nawarin Lalu Coach Doni kan tahu saya latar belakang saya kan bukan bidang jualan. Latar belakang saya kan bidangnya yang coding di belakang layar kan. Suruh di depan, aduh mau ngapain ya jualan. Ya waktu itu juga malu-malu waktu nawarin. Tapi ternyata ada penjual-penjual sih seperti kayak gitu. Nah mungkin saya tanya nih dengan Coach Doni. Coach Doni kan dulu pernah punya pengalaman jualan juga kan kayak gitu kan. Ya, sampai sekarang masih jualan. Iya, jualan produk yang tadi yang sama kita ya. Nah kira-kira Coach, pernah nggak ngalamin yang kayak gini juga ya nawarin poin-poin gitu loh Coach? Ya, pernah. Dan saya tidak akan pernah lupa orang itu. Karena dia membantu
karir kita ya. Iya. Apalagi kita berada di satu rumah yang sama, cuma beda kota ya. Iya. Artinya brand sama, produk Iya, sama iya, ya kan. iya. Dan orang-orang itulah yang menjadi idaman kita ya ketika kita Iya, menjadi iya. seorang penjual. Ya. Walaupun ada juga, bukan ada, banyak juga orang-orang yang tidak berhati emas. Iya, banyak Ya, ya. belum tahu kita mau nawarin apa, dia udah pasang muka berlipat-lipat gitu kan, Wah. bahkan menunjukkan rasa tidak senang gitu kan. Iya. Tapi namanya juga kita usaha, penjual, kita harus tebal muka kan. Oh, Ya, maksudnya pakai bedak pupur. Iya, dia pakai foundation itu 10 cm gitu. Makanya Iya. orang-orang berhati emas seperti yang tadi cerita Coach Ron itu, saya juga menemukan di beberapa kesempatan. Iya. Baik waktu kita bicara tentang produk yang sama tadi, ya produk consumer goods ya kan, ataupun di produk-produk yang terkait dengan usaha saya sekarang ini, ya di bidang Iya, jasa misalnya, itu ada juga gitu. Ya, sebenarnya kan sebagai seorang penjual, kita kan harus menyelesaikan masalah pembeli. Ya. Betul kan ya? Kita menjadi solusi, Solusi bagi- atas masalahnya dari si pembeli tersebut. Jadi kita harus ada sesuatu yang kita tawarkan Ya. sebagai bantuan bahwa kita menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi dari masalah itu sendiri, kita harus tahu dulu yang disebut masalah itu apa sih. Oh. Jangan sampai kita menyelesaikan sesuatu yang kita tidak tahu Ya, sebenarnya itu dari apa. katanya sih masalah itu pasti laki-laki. Oh, karena mas ya. Iya, karena kalau perempuan Mbak Allah. Mbak Allah. Iya, oke. Ya Mari- jangan nanya saya, nanya ke KBBI ya. Mari kita lihat berikut ini dari masalah. Jadi cuma satu aja ternyata coach ya. Sesuatu yang harus diselesaikan namanya ya, harus dipecahkan. Nah, ini bagus nih pemirsa. Karena dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri menyatakan bahwa masalah itu artinya apa? Sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi kalau Anda punya masalah, jangan hindari, hadapi, selesaikan. Karena masalah itu sendiri artinya apa? Sesuatu yang harus diselesaikan. Wah, menarik ya? Iya. Ternyata dari kamus besar kita belajar ya. Iya. Jadi kalau misalnya namanya masalah, setiap orang pasti punya masalah. Iya. Sampai dengan dia di akhir hidupnya pasti punya masalah. Iya. Bahkan ketika dia meninggal pun ada masalah juga. Jadi masalah bagi orang lain. Masalah bagi orang lain. Jadi harus diselesaikan. Jangan pernah Anda menghindari masalah karena masalah pasti akan ada dimanapun Iya, dia Anda akan ngikut. bersembunyi. Betul. Betul. Pindah ke kota lain pasti ada masalah Ada. nggak? Kayak misalnya Coach Doni pindah udah berapa kota Coach? Berarti dari kota kelahiran pertama. Dua kota sih. Oh baru 2 kota. Iya. Mau pindah berapa kota lagi? Cukup. Cukup. Iya. Tapi selama mengajar, selama bertugas pasti pindah-pindah Wah, kota. pindah-pindah dari kota ke kota, antar kota, antar provinsi bahkan. Nah, kira-kira kalau dari antara kota ini, setiap kota itu punya masalah sendiri? Ada. Atau setiap kota pasti kena masalah? Oh, jangan ya. Kayak gimana tuh, Kita Coach? mendarat di kota tertentu saja, kita harus beradaptasi dengan masalah kota itu. Contoh, cuaca, suhu. Iya kan? Saya ini kan kata teman saya, lu nggak salah sih, cuma salah tempat lahir aja. Maksudnya Gimana di tuh? negeri beruang kamu. Oh iya, harus saya kan, dingin. ya saya kan nggak kuat panas ya. Nah, saya baru pulang dari negara tetangga. Europe. Bukan, negara dekat aja Oke. di Malaysia. Di Melaka itu kan ada aktivitas di kapal Dewa Ruci, KRI Dewa Ruci. Oh iya. Dan itu aktivitasnya di pelabuhan. Oke. Satu itu hari panas. Panas, padahal masih sama-sama Asia Tenggara. Betul. Satu hari saja tidak full loh, ya. Siang menjelang ke sore, Iya. itu muka saya udah kayak udang. Oh. Iya. Tapi iya. di hari lainnya saya di dalam ruangan gitu kan. Nah, Iya, menurut iya. saya harus beradaptasi. Artinya ketika kita berpindah satu tempat ke tempat lain, satu daerah ke daerah lain, atau bahkan pindah rumah di kota yang sama pun, kita pasti menemukan masalah. Karena itu kita harus beradaptasi. Iya, Dan iya. adaptasi dengan masalah itu dulu. Iya, dan itu semua harus Harus diselesaikan. diselesaikan. Ya? Oke, nah kita harus lihat juga ada beberapa karena kita membahas tipe pembeli, kita lihat apa saja sih tipe-tipe pembeli ini. Nah, yang pertama kita lihat adalah pembeli irit. Irit atau pelit? Antara dua ya. Tipis ya? Tipis. Nah, jadi kalau misalnya pembeli irit atau pembeli pelit ini, segala sesuatu itu selalu dihubungkan dengan Harga. ada diskon nggak? Iya. Bisa beli satu gratis satu nggak? Ada promo apa hari ini? Nah, ini adalah pembeli-pembeli yang irit. Salah nggak mereka? Enggak. Karena memang kebiasaan mereka sesuatu yang dikaitkan dengan namanya harga membuat mereka menjadi menang di situ, coach. Nah, yang kedua, pembeli teknis. Nah, pembeli teknis ini adalah pembeli yang pengen kelihatan pintar ini, coach. Oke. Ya kan? Contoh, ya kenapa dia membeli suatu namanya gawai baru? Karena dia lihat
di situ banyak fungsinya coach Wih. katanya. Bisa misalkan contoh, bisa mengkeker orang sampai dengan 150 km katanya. Ya. Wah, Waduh. wah jauh banget ya. Sampai kamar mandi orang bisa tembus juga. Mungkin ya kan. Saya beli itu. Nah, itu adalah karakter dari pembeli teknis. Iya, Jadi iya. kadang-kadang belum tentu semua. Coba contohnya gawai ini coach ya. Walaupun punya banyak macam fungsinya, Fitur. saya pakainya cuma sedikit. Betul. Iya kan? Bahkan ada satu fitur yang jarang Anda gunakan pasti coach. Apa tuh? Ini bisa jadi talenan. Oh iya, benar. Buat Buat motong-motong. motong-motong ya. Aduh, nah kalau misalnya Anda sebagai seorang pembeli teknis, biasanya Anda itu menyukai segala sesuatu tentang kelebihan-kelebihan. Apa saja fitur-fitur yang ada, itulah yang selalu dimanfaatkan. Yang berikutnya, pembeli manja. Nah, ini nih coach yang jadi PR Iya, ini coach iya, ya. iya. Karena pembeli manja ini adalah pembeli yang selalu pengen ditelepon. Wow. Dulu ketika saya bilang ya coach, saya di bank coach, itu ada namanya jam kerja kan coach. Dari jam 8 sampai dengan jam 5. Ditelepon jam berapa coach? Jam 9 malam. Lagi capek Sudah makan nggak? belum? Tapi beneran ada misalnya seperti Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi ini adalah pembeli-pembeli yang kadang-kadang cuma misalnya contoh ya, ATM ketelen. Yang ATM mau diapain juga malam nggak bakal bisa diapa-apain coach. Ya. Tetap dia komplain, telepon ya. Telepon, padahal dia udah tahu jawabannya. Besok nanti Iya. kita akan selesaikan. Tinggal besok dia datang, udah beres itu masalah. Pastinya juga nanti ketemu sama saya Ya, bereskan dia juga butuh kan. ketenangan, butuh peace of mind Iya. selama sepanjang malam itu sampai besok kan. Wah, sebenarnya butuh suara saya sih coach. Iya. Pede banget ya. Yang terakhir adalah pembeli bergaya coach. Oh, gaya. Nah, ini ya Apa kalau itu? kita cerita Lamborghini. Nah, mereka ini kalau misalnya jalan, emang kalau naik misalkan mobil yang dengan merek lain nggak bisa. Bisa. Kan? Nyampe-nyampe juga kan. Iya. Tapi kenapa harus dengan yang merek-merek tertentu? Iya. Nah, kadang-kadang mereka gini coach ya, di antara teman-teman tongkrongan. Nah, ini masalahnya adalah di tongkrongan coach. Ya, ketika di tongkrongan itu pas bilang, "Bro, mobil lu apa sekarang?" katanya. "Oh, mobil gua yang ini." "Kau nggak ganti sih, kan lu udah lumayan punya duit kan." Iya. Nah, kadang-kadang itu yang membuat orang terjerumus Iya. untuk membeli. Nah, Betul. masih Malah ingat dia nggak? nggak butuh ya. Iya, masih ingat nggak kalau pemirsa Sinpo ya, Anda orang yang misalnya ngerokok. Nah, dulu coach, saya cerita nggak usah pemirsa dah ya. Saya dulu ditantangin ngerokok, itu karena ditantang coach. Masa temen lu nggak ada kayak gitu, temen lu ngerokok lu nggak? Wah, panas gitu. Emang nggak berani? Cemen banget. Wah, ambil. Nggak apa-apa, pendahuluan. Ya kan, intro setelah lama-lama. Demi ya. Iya, demi. Banyak ininya, jadi pembeli bergaya. Mudah-mudahan sekarang saya juga tidak menjadi pembeli yang bergaya. Nah, Iya. kalau misalnya kita cerita satu yang misalnya tentang pembeli bergaya ini coach, satu hal aja nih coach ya. Orang apa sih yang menurut dari Coach Doni yang ini dibilang benar-benar untuk gaya banget? Beli barang apa sih yang benar-benar buat gaya? Kayak gadget. Gadget? Iya. Selain Ada banyak orang yang membeli ponsel tertentu bukan karena fungsi atau fiturnya, tapi karena dia lihat ini menunjukkan status sosial. status ya? Iya. Iya, benar. Itu adalah yang terbanyak untuk pembeli yang bergaya. Ya Betul termasuk sekali. kayak mobil tadi. Yes, Kan yes, sama-sama yes. mobil kan alat bantu transportasi kan untuk mencapai tujuan Yes. kan. Tapi pasti lebih banyak yang pembeli gawai tadi Ya, ya. mungkin dia merasa seperti saya, Iya. sering datang ke sebuah tempat, Iya. tidak dikasih parkir, Iya. tidak dibukain pintu, Akhirnya jadi udah beli ya. saya pakai mobil ini biar dari jauh sudah silakan. Nah, supaya Anda juga nanti keren dan bisa bergaya juga, maka terus pantengin ya, terus bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai pembeli berhati emas. Tetapi sebelum kita masuk dan kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita sama-sama akan mendengarkan pertanyaan dan pendapat masyarakat berikut ini. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama aku Cantika. Aku izin bertanya, apakah pembeli butuh waktu yang lama agar dapat menjadi lebih baik dengan penjual? Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan nama saya Ilham.
Di sini saya ingin bertanya, apakah pembeli selalu memilih orang terdekatnya terlebih dahulu daripada orang luar? Terima kasih. Halo Coach Doni dan Coach Roni, sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Azara. Saya izin bertanya, apakah pembeli selalu merekomendasikan temannya bila ia sudah puas? Sebelumnya terima kasih. Oke coach, ini ada banyak banget nih coach yang kayaknya butuh obat ini kayaknya ya. Yang harus bisa diselesaikan nih. Nah, yang pertama dulu ya coach ya. Apakah pembeli butuh waktu yang lama agar dapat menjadi lebih baik dengan penjual supaya bisa berhati emas coach? Jadi kalau misalnya dia mau jadi pembeli yang baik itu, harus kenal 10 tahun dulu, baru saya bisa jadi pembeli yang baik. Nggak bisa tuh dari awal saya langsung jadi pembeli yang baik gitu nggak coach? Itu kan tergantung soal kualitas kepercayaan. Ya, ada juga orang yang tidak perlu waktu lama, kemudian dia bisa dekat dengan penjualnya, sehingga dia menjadi pembeli berhati emas. Oh, oke. Apakah itu biasa terkait dengan karakternya dia? Memang dia karakter orangnya mudah tersentuh Iya, atau misalnya kayak karena gimana? kalau orang itu memang karakternya sudah berhati emas, sepertinya siapapun penjualnya yang dia temui, dia akan melakukan hal sama. Tapi ketika dia tidak punya dasar berhati emas, dia mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk membangun kepercayaan dulu. Kalau sudah percaya, dibuktikan dengan banyak kasus dan peristiwa, baru dia bisa menjadi pembeli berhati emas. Nah, tapi ada Itu yang disebut loyal customer kan jadinya kan. ada bahasan dengan orang-orang para penjual ini coach. Mungkin sesuatu yang tidak enak didengar ya. Apa itu? Jadi kayak misalnya mereka bilang, oh itu lu mendingan ke sana aja deh. Ya. Kenapa? Si pembeli itu bodoh. Kenapa? Ya. Mudah untuk gampang dirayu. gampang dirayu. Dia pasti belilah. Betul. Pasti closing lah. Iya, jadi dia barusan beli, nggak apa-apa, lu datang lagi ke sana, karena dia pasti akan beli lagi. Iya. Nah, jadi kalau menurut dari Coach Joni, ini orang bodoh atau kayak gimana sih orang-orang seperti kayak gini nih, yang gampang untuk membeli dari Ya kalau dia membeli bukan karena kebutuhan ya dia bodoh. oh gitu ya, langsung ya jawabannya cepet banget ya. Nah iya dong. Iya, Kalau iya. dia asal membeli tapi tidak sesuai dengan kebutuhan dia, ya maaf-maaf saja. Ya Iya, kan? iya, Dia iya. harus lebih banyak lagi menahan diri. Iya. Walaupun misalkan ada orang yang membeli dengan dalih dia membantu Iya. si penjualnya Ya, tersebut. tapi kenapa menjadi kewajiban kita untuk membantu dia? Iya, Ya kan? iya. Karena kalau 1-2 kali itu boleh, tapi kalau berkali-kali lama-lama dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nah, betul. Contoh sederhana Coach Roni, ketika orang datang meminjam duit kepada Coach Roni. Iya. Ya, 1-2 kali masih dikasih. Iya, Tapi lama-lama karena dianggap sudah sukses 1-2 kali, dia akan datang terus kan? Betul. Nah, akhirnya kita jadi merasa kok punya kewajiban ya untuk bantu dia ya. Betul, Nah, betul. jangan seperti itu. Iya, iya, kan? iya, Tidak iya. boleh. Jadi ada saatnya kita harus menegaskan bahwa oke, saya sudah cukup ya. Yang selanjutnya ya saya tidak perlu misalnya Iya, untuk iya, produk iya. tertentu misalnya Iya, ya kan. iya, iya. Atau ketika orang mau pinjam duit lagi gitu kan ya udah. Ya bukan kewajiban kita kecuali Iya. ada kondisi kedaruratan. Iya. Kalau memang kita mau bantu orang ya kan ya kita lihat. Jadi membantu orang itu pada saat memang orang membutuhkan bantuan secara darurat. Darurat ya. Ya Kalau kan? misalnya enggak, jangan ya. Ya. Jangan ditawarkan juga, lu butuh bantuan gua enggak gitu. Iya. Itu mah namanya bodoh ya. Yang kedua nih coach, apakah pembeli selalu memilih orang terdekatnya terlebih dahulu daripada orang luar? Kalau misalnya saya sebagai seorang pembeli nih coach ya. Iya. Udah kalau saya cari penjual, misalnya contoh produk tertentu, misalkan asuransi atau Iya. apa, saya cari, oke saudara saya ada nggak yang jual, yang dibandingkan saya beli sama orang luar, atau mereka lebih pilih orang luar. Iya, tergantung kedekatan sih. Justru malah banyak yang memilih orang luar dulu. Ya, Ya kan? Karena kadang-kadang kan kalau sudah dekat gitu kan ada apa ya istilahnya modus-modus lah ya. Iya, Niatan-niatan iya, yang mungkin iya. kurang baik begitu kan. Iya, iya. Tapi kalau orang lain ya orang kita tidak kenal, dia mungkin akan menyampaikan secara apa adanya, Iya. jujur terkait dengan produknya. lebih objektif Lebih ya. objektif Iya, ya. iya. Itu maksud saya, objektif. Iya, bahkan kadang-kadang begini coach, tapi saya punya pengalaman begini. Ketika saya dulu nawarin ke saudara, ya, justru itu sulit sekali coach. Iya. Ya kan, karena mereka menganggap, ih, Roni mau ngapain? Misalnya kayak gituan, mau ngapain jualan kayak gini Iya, kan? belum tentu berhasil malah. Iya, malah nggak pernah berhasil coach. Iya, Jujurnya nggak pernah berhasil. Tapi kalau ke orang luar, ternyata orang luar itu ternyata lebih baik daripada saudara-saudara Anda. Maka orang bilang seperti ini coach ya, Anda boleh cari literaturnya, Anda boleh cari bukunya. Jualan paling mudah itu adalah dengan orang lain. Orang lain. Yang paling sulit itu adalah orang terdekat Anda. Iya. Mulai dari saudara, ya, Iya. dari teman-teman terdekat yang bilang lu siapa sih katanya. Ya kan, justru dari orang-orang luar lah yang akan menghargai Anda. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Anda bilang dari orang-orang terdekat,
salah kalau menurut dari saya. Tapi bisa nggak ada yang baik? Ada yang baik. Ternyata saya baru tahu nih coach ya, itu kan pendapat saya. Tapi ternyata kalau orang-orang perantauan coach, mereka itu ternyata dekat dengan saudara. Iya, Ya. iya. Jadi ketika misalnya mereka itu jualan, biasa dibantu, saling tolong. Ya, Ya, karena kan? dia di perantauan. Karena sama-sama Ya. di perantauan. Jadi ini tidak bisa dipakai sebagai sesuatu alasan yang baku. Iya, iya. Menurut apakah orang luar lebih baik atau orang yang terdekat tadi yang jauh lebih baik Ya, ya? sama kita, ya nggak usah satu kampung lah. Ya. Ya, sesama negara ASEAN saja. Ya. Kalau kita jauh dari ASEAN, Ya. misalnya kita lagi di Rusia, kemudian kita menonton pertandingan sepak bola, walaupun itu bukan tim Indonesia, Ya. misalnya itu tim dari Singapura, Ya. kita masih ada satu Rumpun, rasa, satu ya kan? rumpun, Iya, ya. membela gitu kan. Ya, ya, Jadi ya. kita bahkan di luar negeri ketika saya pernah tugas lama di beberapa negara gitu kan, ya ketemu orang Malaysia, ketemu orang Singapura, ya kan, orang Filipina, Iya, iya. yang posisi kita saat itu jauh sekali dari Iya, Asia iya. Tenggara gitu, kita merasa dekat gitu. Oh, karena Ya itu kan? ya. Kita mencari persamaan, ya kan? Apalagi satu kampung pasti saling bantu gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, yang terakhir nih coach, kayaknya sih gampang untuk jawabannya ya. Apakah pembeli selalu merekomendasikan temannya kasih referensi? Ya, kalau gampang dia- jawab sendiri dong. Iya, kalau dia sudah puas. Kalau menurut pendapat saya ya, walaupun misalkan secara teori betul, ya dia akan merekomendasikan. Iya. Tetapi kalau menurut saya tidak semuanya. Tidak selalu. Ya, karena ada beberapa orang yang dia tidak suka merekomendasikan Iya. bahkan ke temannya dia sendiri Iya, atau saudaranya. iya. Itu kalau menurut saya sih coach. Iya, ada orang-orang yang memang dia sengaja merahasiakan karena dia ingin menjaga kualitas dan akses yang dia miliki. Iya, iya. Ya kan? Kalau saya perlu, hanya saya yang punya akses ke orang Betul, itu. nah Jadi itu, semacam betul, ada betul. akses eksklusif. Iya, iya. Kalau iya, dia kasih tahu ke orang lain banyak yang tahu, nanti Iya. takutnya ketika saya butuh orang ini udah sibuk. Iya, 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 iya. Betul, Iya betul, kan? betul, coach. Kayak Iya. bengkel, Betul, ya kan, iya, iya, salon, iya. jasa misalnya Iya, gitu kan. iya, iya. Wah, ini bagus nih, cocok nih. Biar gitu kan. kelihatan dia lebih beda dibandingkan Iya. yang lain. Oke, tapi coach sebagai seorang penjual harusnya kan dia mempunyai sifat yang mau melayani. Nah, harusnya dia punya langkah-langkahnya. Gimana Iya. caranya dia menangani customernya? Oh, ada. Oh, ada. Kita Siap lihat lagi. pada layar lebar. Oh, oke. Persiapannya Jadi lengkap ini ya. yang disebut sebagai strategi komunikasi pelayanan. Nah, maksudnya? dalam pelayanan itu ada namanya pelayanan prima, ya, atau service excellence, ya kan? Oke. Nah, ada 3 hal yang saya berikan sebagai strategi komunikasi dalam pelayanan, ya, pemirsa. Yang pertama, pastilah Anda harus kuasai yang namanya product knowledge. Ya, product knowledge bahasa Indonesia apa sih? Sampai saya miring nih. Iya, itu product knowledge tentang informasi produk Ya, sebenarnya. informasi produk, Iya, ya kan? pengetahuan tentang produk sebenarnya. Iya, kalau perlu bukan cuma menguasai product knowledge, Anda adalah penggila dari produk yang Anda Oh, pasarkan. iya, iya, Ya kan? iya. Contoh misalnya Anda punya produk kuliner, ya Iya. Anda harus tahu dan merasakan serta menikmati, Iya. bahkan menjadi pecandu, ya kan? Iya, masa jualan sambal tapi kita nggak pernah makan sambal kita Dia nggak makan sendiri. sambal tapi bibirnya yang pedas, kata-katanya yang pedas. Iya, dia Ya bilang kan? katanya saya tidak makan yang pedas-pedas, tapi dia Iya. jualan sambal. Iya, ternyata setelah dia ngomong, oh ketahuan mulutnya yang pedas. Ini contoh nggak usah jauh-jauh istri saya, ya kan? Karena dia bisnisnya kafe, Iya, akhirnya dia menjadi loyal customer produk dia sendiri. Oh? Iya, dia Oke. tiap hari ngopi, ya, Oke. misalnya americano, kopi apa, dan dia menguasai perkopian. Oh, Nah, oke. jadi secara produk knowledge dia menguasai. Dan ketika dia menginformasikan, mengedukasi orang lain, itu sudah bukan hal yang mustahil, ya kan? Iya, sesuatu hal yang asing lagi. Jadi karena Iya. sudah menjadi natural alami ya. Betul. Dan yang kedua, pahami kebutuhan pelanggan. Ingat pemirsa, kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan pelanggan itu pasti banyak. Ya kan? Apakah betul-betul dia perlukan barang itu? Anda yang bantu mengedukasi pelanggan itu. Karena kalau tujuannya hanya untuk mengejar sales, mengejar closingan, ya mungkin Anda dapat closing hari itu, tapi ketika dia sadar bahwa saya nggak butuh-butuh amat, Iya, dia iya. nggak akan datang lagi ke tempat Anda. Iya, iya. Ya, jadi kita mengedukasi dia bahwa dari profil pelanggan kita itu, kita berkomunikasi, kita kasih tahu sebenarnya kalau menurut saya Bapak tidak butuh yang ini. Karena Bapak aktivitasnya di luar ruangan, Bapak lebih butuh transportasinya seperti ini. Dan saya boleh tahu putra-putri berapa banyak. Oh, Bapak butuhnya yang L300 Pak misalnya. Oh. Ya, mobil yang unitnya lebih banyak seatnya, yang Iya, 7-seater iya. misalnya gitu kan. Kita kasih
masukan kepada pelanggan. Kaitannya dengan yang terakhir, apa? Berikan opsi. Ya, jadi jangan pokoknya harus begini. Kalau nggak begini begini. Nah, kasih opsi-opsi. Nah, Bapak kena Bapak yang aktivitasnya seperti ini. Nah, saya kasih opsi nih Pak. Bapak sebenarnya butuhnya yang seperti ini. Tapi kalau Bapak merasa kurang pas, ada yang seperti ini Pak, bisa Pak. Jadi biarkan dia memilih. Ya kan, tugas kita apa? Mengarahkan kepada pilihan-pilihan tersebut berdasarkan kebutuhan pelanggan. Dari situlah nanti pelanggan sendiri yang mengambil keputusan. Dia yang harus memutuskan sendiri berdasarkan edukasi dari kita. Oh, oke. Gitu. Bahkan ada juga yang namanya opsi-opsi jebakan nih, Coach. Oh, jebakan Batman. Ya, opsi jebakan itu maksudnya contoh, Anda pernah lah ke kedai kopi, dia disampaikan di situ ada 3 ukuran. Oh iya. Iya. Ya ukuran kecil, Betul. ukuran sedang, ukuran besar. Iya. Karena tujuannya setelah diberikan namanya 3 opsi tersebut, orang minimal akan pilih yang di tengah. Iya. Nah, itu adalah opsi-opsi atau pilihan-pilihan Diarahkan ya sebenarnya. jebakan diarahkan. Bahkan bisa juga ketika Anda berbicara mulai dari yang mahal dulu. Karena orang pasti akan ngambil yang di bawahnya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan bahwa itu akan mengambil yang di bawahnya, pastinya akan ada sesuatu yang kita sampaikan lagi mengenai kutipan-kutipan. Oke. Maka terus pastikan bersama dengan kami tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa Sinpo, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita sudah masuk di dalam segmen nasihat-nasihat oleh Eyang-Eyang. Kita akan mulai dengan Eyang Doni terlebih dahulu. Petua-petua ya, nasihat-nasihat ya. Iya. Oke, quotes of the day pemirsa. Kutipan hari ini untuk Anda adalah, ketulusan adalah bahasa komunikasi yang efektif membuat pelanggan akan kembali lagi. Oh, Nah. maksudnya Coach, ketulusannya. Ya, hati-hati di jalan. Oke, itu orang ya. Ya, jadi apapun barang, jasa, atau produk yang Anda tawarkan kepada pelanggan, Ya. Anda harus menguasai product knowledge, Anda harus tahu cara berkomunikasi pemasaran yang efektif. Tetapi di balik semua itu, berikan satu bumbu, satu resep yang bisa digunakan dan memberikan energi yang paling dahsyat, yaitu ketulusan. Sincerity, sincere. Contohnya kayak gimana tuh Coach? Kalau misalnya kita bilang, mungkinkah kalau misalnya namanya ketulusan itu artinya kalau memang produk kita tidak dibutuhkan Coach. Ya. Artinya kita bilang, ya udah, saya tidak punya produknya, ya, tapi sebelah saya punya. Mau Iya. saya kenalin ke sebelahnya? Iya, itu kan memberikan solusi bagi orang lain kan. Iya. Artinya yang pertama saya setuju, tapi sebelumnya kan kita juga bisa bilang kalau sekarang dia belum perlu nggak apa-apa. Nah ini kartu nama saya, Oh, ya kan. Nanti oke. suatu saat nanti saya bisa bantu ibu atau bapak, jangan lupa telepon saya. Oh, Nah oke. agar dia ingat kita, jangan lupa maintain komunikasi. Sebulan sekali, 2 minggu sekali tetap say hello, jangan jualan. Tapi nanti dipikir ada maunya setiap kali Ya telepon dong, makanya Coach, ya? jangan langsung jualan. Oke. Edukasi orang biar kita tidak dikenal sebagai orang yang hanya kalau ada maunya. Iya kan? Nah, Iya. minimal sebulan sekali just say hello atau sehat selalu Bapak Ibu. Selesai, that's it. Oke, Ya. pas orang lagi nanya, ini mau ngapain lagi telepon? Enggak, cuma Enggak, jasa ya hello cuma doang. ya lama nggak ketemu. Iya, Udah gitu iya, aja. iya. Nah, terus yang kedua tadi setuju ketika Coach Roni mengatakan kalau saya bukan solusi bagi orang itu, saya bisa membantu memberikan solusi atas kebutuhan orang itu. Iya, iya. Orang datang ke saya cari sampo. Iya, Produk iya. saya bukan sampo. Iya. Kalaupun sampo, ternyata produk saya sampo untuk manusia, yang dia cari sampo untuk misalnya pet. Iya, Ya, iya. ada kan? Dan itu mahal. Iya. Iya kan? Kenapa lebih Orang mahal? salon buat grooming pet aja lebih mahal daripada manusia. Betul. Iya kan? Nah, saya tidak memiliki produk itu. Tapi ingat, ini investasi ketulusan. Iya, Jadi, iya. oh sebentar, saya nggak punya Bu, tapi saya tahu ada teman saya Yang punya. Dia Oke. bisnis sampo untuk
anjing atau kucing ya kan. Iya, iya. Nah, kenalkanlah. Iya. Kalau perlu ngomong di depan dia, sebentar ya Bu saya telepon nih. Halo bro, ini ada customer iya, gue ini. iya. Nah, lu bicara ya. Nah, abis itu silakan mereka berkomunikasi. Iya, iya. Iya Tapi kan? ada juga yang kayak gini Coach. Pasti Coach Doni pernah lah ke tempat ini ya. Dia bilang katanya, oh dia misalkan jualan gawai lah, gawai. Ya Anda tahu lah di mana itu ya. Oke. Nah, ketika namanya lagi jualan, sebenarnya dia tidak ada itu Coach, yang barang yang kita mau. Oh, Tapi iya. dia bilang, oh, sebentar. Saya Iya, ada di iya. gudang. Katanya Ada. saya punya di gudang. Bilangnya di gudang. Di gudang ya, Padahal sebentar saya panggilin. di toko lain. Toko lain. Nah, kalau bisa menurut Coach Doni, itu tulus juga nggak? Sebenarnya kan dia juga membantu kan itu Ya, Coach. selama pembeli tidak merasa dirugikan, Iya. selama pembeli tidak tertipu dengan Iya. aktivitas yang dilakukan penjual itu, menurut saya silahkan dan sah-sah saja. Toh itu kan kata-kata dia di gudang, ternyata bukan gudang dia tapi gudang toko sebelah. Iya benar. Justru dia memberikan solusi dong, jadi orang Iya, itu iya. nggak perlu kemana-mana lagi, dia yang kemana-mana cariin. Iya, Iya kan? iya, Memang ada selisih harga, sesama Iya. penjual kan harganya pasti beda dong. Oh iya beda. Iya kan? Betul, Nah, harga betul. pasaran yang dilepas sama harga toko kan pasti beda. Pasti beda. Jadi dia tetap Iya, untung. Iya Iya, kan? cuma saya lagi bingung ya tiap kali ngomong ada di gudang-gudang dia berapa banyak. Ternyata setelah kita pikir-pikir, oh dia Iya. ambil ke toko sebelah. Iya. Berarti kan dia memberi keuntungan juga bagi temannya kan? Iya, betul. Tapi itu juga solusi ya. Nah, kalau dari saya sendiri, ya tipe apapun pembeli yang dihadapi adalah tetap manusia Iya. yang butuh dimengerti. Jangan Anda berpikir segala sesuatu itu seperti robot. Karena seperti begini nih Coach ya. Ada juga di dalam namanya ilmu penjualan misalnya. Oke, lu ketemu 10 orang katanya, 3 orang tertarik, 1 orang closing katanya. Iya. Jadi ketemu dengan orang itu ibaratnya tanpa pakai hati lagi. Misalnya Coach Doni saya punya produk ini nggak mau, oke next. Coach ini saya punya ini nggak mau, next. Seperti itu lagi. Nah, Iya, karena orang seperti itu akan menganggap pelanggan atau calon pelanggan itu dari aspek statistik saja, Iya. soal angka saja. Sementara mereka juga manusia, Iya. ada aspek emosi yang perlu kita Betul. dekati, ya Iya, kan? iya. Kalau pakai aspek emosi tidak harus seperti itu sih. Ya Iya. boleh 10, 3, 1, ya kan? Tapi kalau pakai aspek emosi, 10-10-nya bisa closing walaupun Bisa. tidak waktu yang bersamaan. Iya, tetapi ini bukan artinya dia berdarah dingin ya. Enggak. Semuanya harus closing kayak gitu ya. Nah, ada juga kalau misalnya seperti ini Coach. Kalau misalnya yang tipe yang tadi, ya bahwa dia manusia kan harus dimengerti kan Coach. Jadi artinya dia itu mempelajari tentang orang tersebut. Artinya kalau misalnya dia mempelajari orang tersebut, bahkan tentang kelemahan-kelemahannya. Kadang-kadang Coach, ada juga yang menggunakan dengan cara mengancam, nanti si ini gini, Ya. nanti si ini gini loh, nanti kamu Jangan, kayak gimana. jangan. Nanti saya bilangin loh, si bapak ini udah beli, kamu nggak beli, kamu satu-satunya yang nggak beli loh. Nanti kamu nggak diancam loh, saya bilang sama ini kamu nggak pernah masuk loh dalam komunitasnya. Jangan. Nah kalau kayak gitu gimana tuh Coach? Jangan, itu mengancam, mengintimidasi, memanipulasi orang berdasarkan kelemahan orang lain. Ya, kalaupun itu terjadi hanya saat itu saja, tapi percayalah pelanggan akan mencari cara untuk keluar dari lingkungan seperti itu. Oh oke. Nggak akan bertahan lama. Nggak akan bertahan lama walaupun misalkan itu efektif ya ternyata ya. Iya, karena bukan hanya soal harga loh. Iya. Kalau orang sudah nyaman dan cocok dan percaya sama kita, walaupun harga kita lebih mahal, dia tidak akan berpindah ke sebelah. Ya dia tetap bertahan di situ. Kenapa? Ya itu dia lebih percaya sama kita. Iya, Ya kan? iya. Tapi kalau dia tidak nyaman sama kita, dia akan cari cara untuk keluar dari lingkungan kita, walaupun produk yang baru itu lebih mahal daripada produk kita. Iya. Jadi memang kita harus memahami dari pembeli-pembeli kita ya. Iya. Nah ada satu waktu itu nih saya kenal satu orang nih kebetulan kenal nih Coach ya. Pembicara saya diinfokan sama orang lain ketika waktu lagi di dalam kelas nih Coach. Ya biasalah ya kalau namanya di dalam kelas apalagi kita melatih seseorang di kantornya dia. Ya. Maka efek yang terjadi apa? Sering keluar-keluar kan? Betul. Sering keluar-keluar dan kita nggak mungkin bisa larang, stop nggak boleh keluar kan nggak boleh ya kan? Akhirnya banyak yang keluar dari kelasnya dan apa yang dia lakukan Coach? Dia pas waktu orang tersebut masuk dia bilang, Anda kenapa keluar-keluar? Ini adalah sesuatu pembelajaran yang sangat bermanfaat. Tapi saya juga mengenal atasan Anda. Ditambah dengan kuncian seperti itu Coach. Itu kalimat sakti ya. Iya, karena apabila atasan Anda tahu sering keluar-keluar seperti ini, berarti Anda tidak belajar. Mungkin suatu saat itu akan bermasalah terhadap karir Anda. Nah, kalau menurut Coach Doni gimana itu? Ya, kalau saya itu tergantung kemampuan dia Menghandle ya. menghandle audiensnya. Ya, kalau soal
menyampaikan saya kenal pimpinan Anda, Nah, nggak usah betul. dengan kata-kata. Ya, di bagian profil kita pasangnya salah satu foto sama bosnya. Udah toh, cukup foto bicara. Tetapi sebenarnya bagaimana kemampuan kita untuk membuat orang tetap bertahan di situ. Ya, jadi bagaimana dia menyampaikan materi dengan baik dan menarik. Iya, Harus ada daya tarik dan harus ada daya kejut. Apa itu daya kejut? Jangan jadi orang yang mudah ditebak. Karena ketika kita sudah bisa ditebak sama audiens atau orang lain, dia tidak akan bertahan lama di depan kita. Dia akan sibuk melakukan aktivitas dengan teman sebelahnya, atau sibuk pegang handphone, atau akhirnya meninggalkan ruangan. Bukan meninggalkan dunia ya. Jangan, nanti selesai juga trainingnya hari itu. Oke. Nah, satu hal lagi Pak, ini kalau misalnya saya pengen nanya tentang soal pembeli ini nih Coach ya. Nah, ada beberapa pembeli itu yang memang menjaga jarak dengan para penjual. Ya, walaupun dia merasa butuh ya, tetapi tidak mau dikemukakan gitu kan. Tapi bagaimana cara kita memancing yang efektif supaya orang tersebut mau kasih tahu bahwa mereka itu butuh signal-signal bahwa mereka ternyata butuh, kita juga cuman ibaratnya jual mahal, nah gitu-gitu. Ya, ini sebenarnya Coach Roni yang bisa jawab. Tapi salah satu tips dari komunikasi yaitu jangan jadi orang kalau hanya ada maunya. Ya, kita tetap harus maintain komunikasi. Sehingga untuk tipe yang pemalu itu, malu-malu kucing tadi, say-cat tadi itu, kalau kita maintain komunikasi kita, kan ada ruang alasan untuk berkomunikasi lebih intensif. Betul. Ya kan? Betul. Ya, walaupun sekedar kita say hello atau mengucapkan selamat hari raya atau selamat akhir pekan gitu kan. Iya. Nah, dia merasa oh sudah terbuka nih komunikasi. Betul. Nah, dia langsung saut gitu kan. Apa kabar? Udah lama nggak ketemu. Saya sebenarnya pengen ngobrol nih. Nah, baru kita masuk. Iya. Dan kalau misalnya saya tambahkan juga sedikit ya. Jadi kalau memang rata-rata kalau pembeli yang menjaga jarak, mereka mungkin bisa menjaga jarak itu adalah dari kalimat atau dari kata-kata, tetapi badannya, tubuhnya tidak bisa, ya kan? Kalau misalnya orang tersebut tertarik, biasanya ya, kecuali orang tersebut ternyata udah belajar yang ilmu manner, tetap duduknya, ya kan? Nah, dia akan cenderung mencondongkan badannya. Ya kan, ada signal-signal pembelian. Nah, mungkin ini adalah masukan bagi para penjual. Anda jangan terlalu banyak bicara ketika signal-signal ada. Kadang-kadang gini Coach, saya belum selesai nih. Saya kalau misalnya udah dilatih di perusahaan, harus ngomong dari A sampai Z. Kalau belum sampai Z, saya belum closing. Nah, sesuai dengan SOP-nya ya. Sesuai dengan SOP. Sampai kita luput dari membaca sinyal atau tanda-tanda. Betul. Nah, jadi janganlah menggunakan namanya SOP sebagai alasan Anda untuk berhenti melihat namanya signal-signal. Dan termasuk juga signal-signal ketika orang tidak suka sama Anda, ya kan? Apa yang harus Anda ubah, apa yang harus Anda juga perhatikan juga mereka kebutuhannya. Jadi kadang-kadang ada juga memang di saat itu mereka, contoh nih Coach ya, ini untuk penjual-penjual investasi saya masukin ya. Jangan sampai investasi lagi turun, Anda bilang ini adalah saat terbaik. Coach. Betul ya? Terbaik buat dia. Terbaik, karena saat ini nanti ini adalah titik terendah, akhirnya akan naik. Sampai bahas waktu lagi titik atas, dibilangnya apa Coach? Ini juga adalah saat yang terbaik untuk melakukan namanya hedging. Wah, itu juga tetap tidak mungkin kan? Nah, jadi tetap perhatikan kebutuhan dari konsumen Anda. Dan pastinya Anda juga harus tetap menyaksikan program Beken, karena kita masih akan sambung lagi di dalam segmen berikutnya, yaitu segmen dan tips dan trik. Tetap bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa Sinpo, sampailah kita di dalam segmen yang pastinya Anda pasti akan tunggu-tunggu, yaitu adalah segmen tips dan trik, di mana segmen tersebut akan dapat Anda manfaatkan untuk implementasi nanti bagaimana untuk di bisnis Anda. Yang pertama kali saya akan menyampaikan tips dari saya dulu nih. Ya, boleh. Ya, jadi supaya bisa bergantian ya. Yang pertama, apabila ya Anda ingin mendapatkan pembeli yang berhati emas,
Maka yang pertama tentukan dulu targetnya. Anda jangan selalu hanya berharap bisa mendapatkan namanya pembeli berhati emas. Anda berharap dapat namanya durian runtuh. Waduh, ternyata saya bisa dapat juga ya. Anda berharap nanti suatu saat Anda berdoa lagi, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan pembeli seperti itu juga. Tidak. Karena pembeli-pembeli itu pasti ada tipe-tipenya. Anda kenali pola-polanya, maka Anda akan mendapatkan pembeli berhati emas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah teman bagi pembeli. Jangan setiap kali kata Coach Doni telepon kalau ada maunya ya. Mau ada apanya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda sebagai seorang teman, Anda jualan apapun laku, pasti laku. Bahkan produk-produk yang sederhana pun akan laku. Saya pernah nih Coach ya waktu itu ya. Saya jualan agenda waktu itu Coach. Oh, ya notes mungkin ya? Bukan agenda. Agenda kayak kalender yang buat orang notes kayak gitu ya. Iya, iya. Ya, nah ketika waktu itu saya jualan, padahal saya jualan malu-malu loh. Aduh, gue bawa ini, mau jualan dia mau atau kagak ya. Ron, lu jualan ini ya? Sebenarnya saya tawarin ke orang lain, nggak jual ke dia, ya kan? Karena saya malu, dia temen saya kan. Ya, akhirnya apa yang dibilang? Lu jual, bilang dong sama gua beli deh. Buat beli apa? Satu kantor buat ini, nanti gua beliin. Wah, seneng ya, akhirnya jadi pembeli setia ya di situ ya. Nah, tapi maka yang pertama adalah jadi teman dulu aja. Tapi namanya teman itu ada bedanya, Coach ya. Ada namanya teman tongkrongan. Ada juga teman kalau ada maunya juga. Ada teman yang buat dimanipulasi. Ada teman yang buat minjem duit, Coach. Bahkan ada yang minjem duit entah kenapa nih, Coach. Kayaknya rumusnya sama, Coach. Nih contoh, minjemnya pertama 50.000. Dibayar? Bayar. Pasti dibayar dulu. Ketika 50.000 dibayar, setelah beberapa hari lagi pinjam lagi, tapi naik 100.000. Dibayar nggak? Kita pengalaman yang pertama dong. Oh dibayar sama dia. Oh dikasih pinjam 100.000 ya kan? Dikasih pinjam 100.000 lagi, beberapa hari kemudian dibayar nggak? Dibayar, naik 500.000 ya kan? Berulang-ulang sampai suatu titik dia kabur. Nah, tidak mau lagi, bahkan kalau Kan dia membangun kepercayaan dulu. betul. Kenapa orang-orang seperti itu bisa membangun kepercayaan luar biasa ya? Mungkin dia ikut training salah satu dari kita. Iya, itu kayaknya salah satu yang harus tidak boleh dibocorkan ya. Karena ilmu itu kan seperti pisau bermata dua ya. Bisa iya. dipakai ke atas atau ke bawah, atau seperti koin ya, dengan dua sisi kan. Ya tergantung kita mau pakainya untuk hal-hal yang baik atau hal yang negatif. Betul, makanya jadi hati-hati juga ya sama teman-teman yang pinjam dulu 100, itu bisa menjadi namanya masalah. Ternyata kadang-kadang gini juga Coach, kita membantu orang nggak apa-apa Coach, memang kalau dia ada butuh, tapi ada orang ketika 1 kali, 2 kali, kebiasaan Coach. Iya, akhirnya lama-lama jadi kewajiban. Iya, jadi Kewajiban kita untuk bantu dia. kalau kita nggak kasih, akhirnya waduh Coach. Marah dia. Emosi. Apa salahnya kita kalau misalnya kita nggak kasih gitu kan? Salahkan dia ya. Justru kenapa kita itu harus jadi kewajiban, kita tidak pernah berhutang dengan dia, kita tidak pernah dibantu sama dia, justru kita yang membantu, justru dia yang marah-marah karena kita tidak mau membantu dia. Bahkan ada juga nih Coach ya, ketika kita menagih uang, karena memang kita lagi butuh, waktu itu kita lagi punya uang, kita kasih, kita lagi butuh, kita minta uang, dianya yang marah-marah. Iya. Waduh, bahkan marah-marahnya bisa lebih gila daripada orang Banyak gila. sih saya pengalaman kayak gitu. Makanya kalau orang mau pinjam duit, saya pastikan saya memang punya, dan walaupun tidak sesuai dengan nilai yang dia butuhkan, ya saya kasih aja. Tapi saya sudah niatkan, udah Sudah bawa direlakan ya. Dibalikin Iya. syukur ya, bonus, enggak juga ya, Bonus, sudah ikhlaskan. Iya. Maka yang ketiga, bantu kebutuhan mereka. Setelah Anda jadi teman, Anda bantu. Dan terakhir ya, yang paling penting, jualan adalah bonus. Jangan selalu jualan itu di depan. Karena kalau jualan selalu ada di depan, maka yang ada Anda matanya selalu hijau, yang kelihatan cuan, dan cuan. Seperti pembukaan dari Coach Doni tadi. Saya lagi coba lihat mata saya hijau atau biru ya. Kayaknya agak setengah-setengah abu-abu ya. Oh, berarti cuan yang masih apa? Cuan tapi masih itu apa? Masih punya empati lah. Masih ada empati. Itu tips dari saya Coach. Kalau Oke. Coach Doni bagaimana? Dari saya cukup 3 saja. Oke. Yang pertama, pasti ya, seperti yang saya katakan sejak awal pemirsa, Anda harus membedakan cara melayani pelanggan. Karena setiap pelanggan itu adalah unik. Setiap pelanggan itu adalah entitas pribadi yang berbeda-beda. Bukan berarti kita menganaktirikan yang lain kan? Coach? Enggak, semua anak emas. Oh, semua anak emas. Iya, Oke. tapi ya contoh, Coach Roni punya 3 anak. Iya. Ngobrol atau cara
berkomunikasi dengan 3 anak itu sama nggak? Oh beda. Beda. Terutama yang paling kecil beda kok. Apalagi dengan mamanya. Beda lagi itu. Iya kan? Nah, Iya. jadi pastikan Anda melakukan pembedaan cara melayani pelanggan. Yang kedua, pemirsa, siapkan tempat dan personilnya berbeda. Gini, contoh, ada orang-orang yang memang cocok untuk menangani keluhan pelanggan. Ya, orang-orang yang sabar, ya kan, orang-orang yang mau mendengar dengan seksama, dengan baik. Ada juga orang-orang yang cocok bertemu pelanggan di lapangan, canvassing dari pintu ke pintu, ya kan? Jadi Anda harus mampu memetakan orang mana yang cocok di mana dan menghadapi siapa. Maksudnya ada tempat khusus atau bagaimana? Ya, misalnya ketika untuk menangani keluhan pelanggan yang komplain. Ya kan? Ya, jangan satu tempat sama-sama untuk pelayanan pelanggan. Ya, Oke. pelayanan pelanggan ada satu tempat, sentra pelayanan. Tapi kalau untuk menangani keluhan khusus, orang marah-marah, ada ruangan tersendiri. Oh, Ya. tujuannya apakah supaya orang tidak terpengaruh? Biar tidak menular Oh, ya, dan oke. mampu kita fokus untuk memberikan solusi. Ya. Ya kan? Dan yang paling penting menyiapkan orang yang berbeda, personel yang tepat. Harus berbeda atau cuma memang orangnya bisa sama tapi dia Bisa sama asal memiliki kemampuan yang multi. Oke. Ya kan? Tetapi lebih bagus lagi kalau Anda punya orang yang memang fokus nih, khusus melayani pelanggan. Nih khusus menangani call center. Oke. Nih khusus menangani orang yang komplain. Iya. Ini khusus yang melakukan pemasaran secara langsung. Iya. Ya kan? Dan sebagainya. Kenapa? Karena itu tadi setiap orang adalah unik dan berbeda, maka menanganinya pun tidak boleh dengan cara yang sama. Yang ketiga, nah ini paling asik nih, Coach Roni. Iya, apa tuh? Kita pinjam mulut orang lain. Oh, maksudnya? Kita pinjam statement dari pelanggan kita yang menyatakan kepuasan pada produk kita. Iya. Jadi kita nggak perlu ya, boleh dong kita melebih-lebihkan Boleh, ya, boleh. produk kita, Boleh, ya kan? iya. Tapi kan lebih oke kalau misalnya saya pinjam mulutnya Coach Roni. Iya. Gimana pendapat Coach Roni tentang produk sampo untuk kucing saya ini? Wah, Nah, iya. ya kan? Tentunya itu pasti akan lebih dipercaya karena namanya penjual kecap selalu nomor satu. Nomor kan ya, Coach? satu. Apalagi kalau testimoni Iya. pelanggan itu kita gunakan tokoh. Oh, Ya, oke. key opinion leader atau orang-orang yang memang memiliki pengaruh di masyarakat sehingga membuat orang lain lebih mudah percaya karena ada orang-orang yang memang mengikuti apa kata idolanya kan. Nah, jadi itu 3 hal pemirsa yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana berkomunikasi dan melayani pelanggan dengan baik. Oke, jadi kalau misalnya menggunakan testimoni dengan menggunakan mulut orang lain, ternyata itu bisa membawa dampak yang signifikan pastinya, Yes, Coach ya, ya. terhadap yang namanya penjualan juga. Iya. Dan ini juga yang nanti berikutnya mereka akan bisa menjadi penjual yang namanya berhati emas itu tadi. Iya. Nah, mudah-mudahan itu pemirsa yang dapat Anda gunakan tips-tipsnya supaya Anda dapat meningkatkan bisnis Anda jauh Iya. lebih baik lagi ke depannya. Iya. Karena itu menandakan juga bahwa habisnya Saya kita nggak di mau. segmen ini. Iya, saya mau lagi. Oh, mau lagi. Siap, kita akan siapkan lagi episode berikutnya. episode berikutnya. Ya, makanya Anda harus terus menyaksikan program ini pemirsa. Ya. Yaitu adalah program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Karena kita akan selalu membahas mengenai bisnis, baik yang baru bertumbuh, yang lagi mengembangkan bisnisnya, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Ya. Saya berterima kasih kepada Coach Doni. Thank you, Sama-sama, Coach. Coach. Ya. Sudah datang dan sudah memberikan tips-tips bisa menjadi eyang dan om. Semoga Iya, nanti, Mbak. iya, semoga nanti ketemu lagi di sini masih tetap Siap. jadi eyang dan om ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas semuanya. Oke, 3, lanjut ya. 2, 1. Oke, pemirsa, saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa sampai episode berikutnya. Dah.